Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Pakem, Bapak Komiti atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 4 Pakem. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan ke Nabi Allah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah saya Bu Amina selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan kepada Bu Kristina Eniwati FPD selaku wakil kurikulum. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemaparan materi yaitu diseminasi budaya positif. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan acara penutup. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita menuju ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang pada kesempatan kali ini diwakilkan kepada Ibu Kristina Eniwati FPD selaku wakil kurikulum. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah Bapak dan Ibu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai siang hari ini atas berkat rahmatnya kita dapat menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari CGP atas nama Ibu Hilma Oktaviana Badrin. Bapak dan Ibu, marilah kita ikuti materi atau paparan materi budaya positif ini dengan baik sehingga nanti di antara kita tidak ada yang tidak paham tentang materi budaya positif. Karena apa? Nanti tentunya materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Hilma ini nanti padat ya. Budaya positif itu ada macam-macam di sana, ada pembentukan keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, ada 4 posisi kontrol dan lain sebagainya. Makanya mari nanti silakan Bapak Ibu ikuti dengan baik sehingga semuanya memahami tentang budaya positif. Harapannya setelah kita memahami dari materi ini dapat Bapak Ibu terapkan di dalam menjalankan tugas kesehariannya kita sebagai pendidik, dan harapannya adalah kita dapat melaksanakan implementasi kurikulum merdeka yang tentunya digaung-gaungkan selama ini, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid ya, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan tentunya semua ini sangat berkaitan dengan budaya positif. Itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya mewakili Bapak Komiti selaku Kepala SMP Negeri 4 Pakem karena beliau ada acara dinas di luar. Saya yang mewakili untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf ada salah silapnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Eni yang telah menyampaikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah.
Untuk acara yang selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh salah satu calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 4 Tangga, yaitu Ibu Hilma Oktaviana Fajri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Pangkem, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 4 Pangkem, puji syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan yang siang hari ini yang Alhamdulillah cuaca juga tidak begitu panas, cerah, sepertinya membawa aura bahagia untuk kita semua karena kita bisa berkumpul di ruangan ini bersama-sama untuk belajar bersama. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, untuk meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini untuk bersama-sama belajar. Di sini saya tidak menggurui, justru saya mungkin perlu bimbingan dari Bapak Ibu untuk belajar tentang apa sih budaya positif, dan di akhir nanti mohon untuk Bapak Ibu memberikan masukan untuk saya tentang budaya positif atau bagaimana pelaksanaannya. Dan karena saya tahu Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman lebih banyak daripada saya, tentunya ilmunya lebih banyak dan perlu saya serap gitu kira-kira. Jadi terima kasih sekali atas waktunya untuk kita berada di sini belajar bersama-sama tentang budaya positif. Pendidikan Bapak Ibu, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Pada intinya adalah kata kuncinya adalah menuntun di Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara mendikau bahwa pendidikan itu menuntun bukan menuntut. Mungkin kalau zaman dulu masih ada harus bisa begini, harus bisa begitu. Tetapi ternyata sebaiknya kita sebagai guru adalah menuntun bagaimana anak-anak tersebut bisa mengembangkan potensinya mereka masing-masing, karena setiap anak itu unik, setiap anak itu memiliki potensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bapak Ibu, saya punya 3 pertanyaan yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya kira-kira setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu bagaimana, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju, oke, sama Bu. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Ada yang setuju, ada yang tidak, oke, tidak apa-apa. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Dan itu untuk pertanyaan pemantik materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi yang akan kita bahas seperti yang disampaikan oleh Bu Eni tadi, memang padat materinya. Ada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah tidak asing lagi karena Bapak Ibu juga sudah mersani di PMF di Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya hanya kita mengingat lagi belajar bersama. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu mohon untuk mencari pasangan dua-dua gitu. Kok dua? Pasangan itu berapa ya? 2 ya? 2. Oke Bapak dengan Bapak, Pak Andes mungkin gimana nih? Pak Andes jadi wasit nih, Pak Andes jadi wasit. Pak Mor dengan Pak Anu, kemudian Bu Mei dengan Bu Lulu dan sebagainya, monggo untuk berpasangan, sampun ke Bapak Ibu. Kemudian
salah satu untuk menggenggam tangannya. Monggo Bapak. Pak Mur kali Pak Anu sinten yang menggenggam tangannya? Bu Eni dengan Bu Eni jadi Isu terpenting itu Bunda dengan Mbak Tani ya. Ibu ini jadi wasitnya aja. Oke, salah satu dari Bapak Ibu untuk menggenggam tangannya gitu Bapak Ibu. Dan yang sekuat-kuatnya Pak. Selanjutnya adalah yang satu Bapak atau Ibu untuk membuka genggaman tersebut monggo dengan cara apa saja. Monggo dengan cara apa saja. Monggo Pak Anu tadi buka Pak. Nah, mau terserah Bapak, apakah mau dibuka atau tidak? Instruksinya adalah Pak, berarti Pak Anu berhasil ya. Tepuk tangan Bapak Anu dong. Selanjutnya Bu Juli dengan Bu Nanti berhasil atau tidak berhasil? Mbak Lilis dengan Mbak Bu Vida tidak berhasil. Bu Lisa dengan Bu Galis tidak berhasil. Jadi yang berhasil hanya Pak Mur, Pak Anu. Oke, baik. Selanjutnya monggo untuk kita simak bersama nih Bapak Ibu. Nah, ternyata dari permainan tadi itu bahwa Pak Mur tadi misalnya dengan Pak Anu, Pak Mur itu menggenggam tangan. Instruksinya adalah silakan buka kepala tangan temannya. Nah, ternyata Pak Mur dengan senang hati ya Pak, dengan rela terpaksa buka aja lah. Kemudian kalau Bu Nanti gimana Bu tadi Bu? Saya tidak mau membuka. Dwi berusaha dengan sekuat tenaga. Hampir terbuka kan mau dikata sama didik. Jadi kalau Bu Dwi harus dengan berbagai cara, salah satunya ide-ide ya. Kemudian kalau Pak Mur tidak, monggo lah. Nah, itu intinya adalah kesimpulannya apa Bapak Ibu, bahwa kita sendiri yang bisa memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan itu tergantung pada kita. Jadi kalau Pak Mur tadi ya besarnya, nah gitu. Kalau Bu Nanti tidak, pokoknya pendirian saya ide-ide. Ada yang kira-kira tadi memberikan sogokan 100.000 gitu ada. Mungkin juga ada. Nah, itu adalah sesuai dengan kebutuhan dasar kita masing-masingnya. Jadi poinnya adalah segala sesuatu adalah kita sendiri yang bisa mengontrol atas diri kita. Nah, Bapak Ibu, tentang disiplin positif kaitannya ini ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi itu kepala tangan, apakah saya akan membukanya atau tidak? Walaupun saya diidik-idik, saya tetap pegang teguh pendirian saya, tetap saya tutup karena Ibu Nanti. Berbeda dengan Pak Mur yang dengan sukarela untuk membukanya, menyerahkan semuanya pada Pak Anu. Ya, ini kaitannya dengan makna disiplin, bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi tadi hubungannya dengan kontrol. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini kaitannya dengan teori motivasi Bapak Ibu, bahwa teori motivasi itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Saya melakukan sesuatu karena saya tidak ingin dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Saya melakukan sesuatu karena saya ingin dapat sesuatu misalnya. Atau yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Misalnya contohnya, ketika kita masuk ke kelas,
tepat waktu atau sebelum bel masuk itu untuk apa? Apakah kita tidak ingin mendapat hukuman dari misalnya kepala sekolah atau dari misalnya dinas misalnya, atau agar kita mendapat imbalan, atau memang karena kita menghargai diri sendiri bahwa kita adalah seorang guru yang saya sebagai seorang guru memang seharusnya memang itu tanggung jawab saya, dan itu adalah saya menghargai diri saya sendiri. Itu adalah yang ketiga. Maka jika yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, itu kaitannya nanti dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang kemudian nanti bisa diambil dalam keyakinan kelas. Untuk yang selanjutnya, teori berikutnya adalah model berpikir menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, sebagai misalnya kita sebagai guru, apakah kita dalam posisi yang pertama penghukum, atau posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, atau yang kelima adalah manajer. Nah, itu adalah pilihan kita. Kita mau ada di posisi mana? Itu ada 5 posisi kontrol. Yang diharapkan adalah kita semua Bapak Ibu guru itu adalah di posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Posisi manajer itu bagaimana? Salah satu penerapannya adalah melalui segitiga restitusi. Ketika misalnya ada anak yang membuat kesalahan, maka bagaimana kita menyelesaikan atau menghadapi anak tersebut, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tersebut yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini juga berhubungan juga dengan nanti keyakinan kelas. Jadi memang satu dengan yang lain saling terkait. Kemudian yang terakhir adalah tentang realitas kebutuhan kita berbeda. Bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia di Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah penguatan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi kita manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar nih. Selanjutnya tentang disiplin tadi, Bapak Ibu. Disiplin menika saking basa Latin yang artinya adalah belajar. Tetapi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah atau bergeser menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kesannya adalah patuh, kemudian cenderung dengan ketidaknyamanan. Misalnya disiplin harus ini harus itu, seakan-akan jadi padahal disiplin itu hal yang positif, tetapi kebanyakan di kita secara umum disiplin itu menjadi sebuah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sebenarnya disiplin itu apa? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk menilik tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Bapak Ibu, jadi bagaimana bisa memerintah diri sendiri dengan tanggung jawab tanpa perintah orang lain, karena sekali lagi kembali bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai tadi apa? Yaitu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal, tidak melihat agamanya apa, dari suku mana, dan itu sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya adalah bisa terbentuk. Ya, jadi ketika seseorang atau seorang anak itu melakukan sesuatu, misalnya katakanlah disiplin tadi, itu memang karena dari dirinya, motivasi intrinsik, bukan karena hukuman atau bukan karena
imbalan tadi. Kalau hukuman atau imbalan kan dari luar ya, eksternal, sedangkan kalau motivasi, kalau ini motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan itu merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Sebenarnya kalau teorinya tentang nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, banyak sekali. Salah satunya ini adalah kita ambil dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tetapi juga masih ada dari teori yang lain tentang nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Ada peduli, kebersihan, komitmen, percaya diri, dengan rasa gotong royong, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, dan lain sebagainya. Intinya adalah nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun apa saja. Jadi secara manusia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah masuk materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu atau manusia melakukan sesuatu itu biasanya atas 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya hal yang sederhana tadi, untuk masuk kelas misalnya. Kalau saya masuk kelas karena saya takut dihukum misalnya, itu berarti kan dari eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi saya melakukan sesuatu itu karena sesuatu dari orang, karena tidak dari diri saya sendiri. Nah, masalahnya adalah ketika misalnya imbalan itu tidak ada, kemudian apakah kita akan melakukannya? Jika memang segala sesuatunya dari motivasi eksternal, apakah saya akan tetap hadir tepat waktu jika tidak ada hukuman? Atau sebaliknya, apakah saya akan tetap hadir tepat waktu jika tidak ada imbalan? Nah, itu biasanya yang eksternal itu efeknya adalah jangka pendek, Bapak Ibu. Nah, yang diharapkan adalah yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, harapannya adalah muncul motivasi-motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, inilah tujuan disiplin positif. Ini untuk kita atau untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita. Disiplin positif itu garis bawahnya adalah bagaimana membuat anak-anak itu melakukan sesuatu atas perintah dirinya, atas kesadaran dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu memang karena dari dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu. Nah, kaitannya ini adalah merdeka. Jadi anak yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu yang bagaimana? Yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Saya akan melakukan ini itu karena diri saya sendiri. Saya bangun pagi itu karena diri saya sendiri. Saya potong rambut misalnya yang rapi gitu, itu karena diri saya sendiri, bukan karena takut dihukum misalnya. Itu adalah yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Nah, di sini disampaikan bahwa dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, Jadi mau penghargaan atau hukuman itu
sama kaitannya dengan apa? Dengan kalau hukuman dan penghargaan itu sama-sama dari eksternal, dari luar. Oke Bapak Ibu, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Maka kalau tidak ada orang yang akan memberikan imbalan, tidak usah saja. Misalnya membersihkan kelas, kalau tidak ada kelasnya nanti misalnya tidak ada hadiahnya, maka buat apa untuk nyapu di kelas misalnya seperti itu. Itu kaitannya dengan penghargaan. Maka penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi kalau teorinya seperti itu Bapak Ibu, jadi harapannya adalah kita bisa menuntun anak-anak melakukan segala hal memang bukan karena iming-iming, tetapi karena mereka sendiri sadar bahwa itu adalah hal yang baik dan saya menghargai diri saya sendiri maka saya melakukan itu. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, misalnya beri pengakuan secara khusus, kemudian secara pribadi, kemudian kepada semua murid tapi bergantian. Tidak hanya misalnya, Mbak Ardina ini rajin tenan iki nyapu. Nah, ini sing diapresiasi Mbak Ardina terus. Lah mungkin Mbak Nurul Mary, lah mungkin Mbak Mary. Dalam arti adalah itu adalah secara pribadi khusus, tapi tetap kita memperhatikan yang lain. Kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Proses artinya adalah rajin, karena misalnya Mbak Ardina setiap jadwal pikirnya selalu menyapu, selalu membuang sampah misalnya. Nah itu adalah yang diberi apresiasi adalah prosesnya. Contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi di situ ada pembukanya, ada nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya bagaimana? Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau misalnya yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, jadi ada yang di situ adalah proses, ada nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, jadi ada prosesnya dan di situ ada nilai kebajikannya apa. Ya Bapak Ibu, agar tidak ngantuk ini, sepertinya karena siang-siang ada mendengarkan suara saya yang merdu sekali. Jadi monggo Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mencoba apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, yang pertama, misalnya tindakan guru itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Okay. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Okay. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ini saat pandemi, Bapak Ibu. Hukuman. Tambah mos-mosan guys. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Oh, melepas sepatu, iya ibu. Murid diminta untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Baik, terima kasih. Yang terakhir Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pilihannya konsekuensi, Pak. Konsekuensi dalam rangka sebenarnya pemanasan. Mari kita lihat bersama-sama nih Bapak Ibu, apa jawabannya? Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Betul semua ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, pada intinya kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa? Yang pertama adalah kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, bisa fisik ataupun hatinya ya, yang sakit bisa jadi hatinya untuk jangka waktu yang lama biasanya. Wah niteni ya, niteni bocah itu kan juga niteni. Wah bugai hukum aku, sakit hatiku, itu biasanya ada yang seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Okay? Jadi karena mungkin dihukum seperti ini, maka dia mendengar kata disiplin itu adalah sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, tidak suka mendengarnya. Padahal sebenarnya disiplin adalah hal yang baik. Ini Bapak Ibu. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, kemudian hukuman sifatnya adalah paksaan, untuk konsekuensi stimulus tanggapan, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri, hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir adalah kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah kemudian masuk yang selanjutnya adalah restitusi. Maka apakah cocok hukuman, apakah bagus hukuman? Ternyata ada yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika melakukan kesalahan nih Bapak Ibu, tindakan mana yang Anda lakukan? Bapak Ibu mungkin bisa menjawabnya dalam hati mawar. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, iya atau tidak. Yang kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Iya atau tidak? Ini biasanya mungkin kalau bahasa anak-anak mungkin. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mengkritik dan mendiamkannya. Yang mana Bapak Ibu monggo dijawab masing-masing dalam hatinya Bapak Ibu. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses untuk mengajarkan murid mencari solusi untuk masalahnya sendiri.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi ketika misalnya dia membuat kesalahan, anak tersebut bisa melakukan solusinya sendiri atas inisiatifnya dia sendiri. Nah, kita sebagai guru tugasnya hanya menjembatani, tapi tidak menawarkan bagaimana kalau kamu begini, bukan. Tapi memang itu solusinya adalah dari dirinya sendiri. Identitas gagal, ya. Kalau identitas gagal itu pada hukuman. Kemudian identitas sukses itu bisa disiplin, tetapi bisa konsekuensi, bisa restitusi. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Biasanya terngiang-ngiang. Dulu zaman saya sekolah, saya dihormat di bawah tiang bendera selama 1 jam misalnya. Nah, itu pasti akan terngiang-ngiang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Artinya efeknya lebih panjang restitusi. Kemudian korban mendapatkan keadilan atau hukuman, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya untuk hukuman, murid akan merasa tersakiti. Kemudian konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, restitusi murid akan mendapat penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi masalah terpecahkan karena solusinya hadir dari dirinya sendiri. Kemudian hukuman, misalnya peraturannya adalah kamu harus, misalnya seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, misalnya. Restitusi, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita hanya mengajukan pertanyaan yang akhirnya nanti jawabannya adalah dari dirinya sendiri. Yang terakhir, murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi solusinya apa? Itu yang akan muncul dari dirinya sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Misalnya seperti ini. Mengapa kita kalau naik sepeda motor itu menggunakan helm? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira kalau kita naik sepeda motor, kenapa kita pakai helm? Kira-kira kenapa, Bu? Salah satunya ya untuk menjaga kepala kita. Menjaga kepala kita, baik. Kalau Bu Mei kira-kira apa, Bu? Untuk menjaga keselamatan bersama, misal ada benda jatuh atau apa. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul dan Bu Mei. Tepuk tangan dong untuk Bu Nurul dan Bu Mei. Baik, jadi menggunakan helm itu karena melindungi kepala kita. Jangan sampai misalnya kalau ada sesuatu, jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau Bu Mei, jangan sampai nanti kalau ada itu ya misalnya dulu tiba ceduk motornya.
Kan kalau ada helmnya lebih aman, gitu. Jadi itu adalah berarti motivasinya dari intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Tapi bukan karena misalnya takut ditilang polisi, misalnya takut ditilang ya Bapak Ibu. Nah, kalau itu kan berarti motivasi ekstrinsik. Maka ketika tidak ada polisi, kira-kira ya udah nggak usah pakai helm, kan mau cerah, kan ada polisi gitu ya. Padahal kita menggunakan helm adalah karena keselamatan diri kita maupun orang lain. Karena takutnya misalnya terjadi apa-apa itu kadang-kadang tidak sendiri mungkin dengan orang lain, nah itu kan menyakiti orang lain juga. Ya. Jadi karena tadi kenapa peraturan kelas, kenapa tidak keyakinan kelas? Karena peraturan kelas itu lingkupnya lebih sempit. Nah, lebih luasnya adalah keyakinan kelas, dan kemudian lebih luasnya lingkungan positif yang akan membuat budaya positif, yang akan menimbulkan budaya positif. Ya Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas itu lebih abstrak, ya. Jadi daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi bisa diterapkan tidak hanya pas di kelas, tetapi di luar kelas pun juga tetap bisa diterapkan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya yakin Bapak Ibu mungkin juga sudah membuat, ada yang sudah membuat. Prosedurnya seperti apa? Yang pertama adalah curah pendapat dari anak-anak. Misalnya kita di dalam kelas, Bapak Ibu, kita terima semua pendapat dari anak-anak. Jadi mereka juga merasa memiliki. Kemudian mencatat masukan-masukan itu dari anak-anak itu. Kemudian menyusun keyakinan kelas. Jangan lupa untuk mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Nah itu diganti yang positif. Kemudian meninjau ulang dan ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikannya. Jadi dari yang disampaikan oleh anak-anak tadi, nilai kebajikannya apa? Misalnya contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu berada dalam satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dan disepakati. Jadi yang diambil adalah hormat itu atau saling menghormati. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak di Bapak Ibu, karena nanti anak-anak lupa. Kira-kira 3-7 mawon agar mudah diingat. Yang keenam, tinjau ulang kalau sudah oke, kemudian disetujui dan kalau perlu ditandatangani, dan yang terakhir adalah dilekatkan di dinding kelas. Gitu Bapak Ibu. Ya, kalau ini contoh keyakinan kelas, kita lihat saja yang keyakinan kelas 7 nih Bapak Ibu. Kalau itu kan kelas 1 dan kelas 5, kita ambil yang kelas 7 itu hanya ada 3 misalnya. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dahulu atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini kata-katanya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki itu bisa diterapkan di mana saja, tidak hanya di kelas itu. Ya, jadi misalnya di luar kelas, di mana saja tetap bisa diterapkan. Bagaimana saling menghormati, saling menghargai, itu bisa diterapkan di mana saja. Nih Bapak Ibu, lah kalau ini kira-kira apakah peraturan kemudian keyakinan kelasnya apa, ya? Atau nilai kebajikannya apa? Misalnya peraturannya begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya apa Bapak Ibu?
jawab. Baik. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa yang kira-kira? Apa kira-kira? Dilarang menggunakan narkoba. Nilai universalnya apa? Atau keyakinan kelasnya apa? Apa ya kira-kira? Bisa dikulik nanti untuk PR. Yaitu gantian atau menunggu giliran. Tertib. Gunakan masker. Oke. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Menghormati ini. Kita lihat bersama nih Bapak Ibu. Ya, benar ya ternyata. Tepuk tangan untuk kita semua. Bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, betul. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ternyata kesehatan, menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, sabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama pasti bertahan hidup. Ini tidak hanya manusia yang bertahan hidup, makhluk itu juga bertahan hidup. Yang kedua adalah kebebasan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima adalah penguasaan. Nah, itu hubungannya apa dengan 5 posisi kontrol, Bapak Ibu? Yang pertama adalah penghukum. Nah, misalnya kita sebagai guru, posisi kontrol kita di mana ini? Apakah kita di penghukum, atau posisi pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Misalnya seperti ini, contohnya yang 5 posisi kontrol. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu menghindari hukuman. Kalau teman dan pemantau itu adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau manajer itu karena menghargai dirinya sendiri. Nah, itu kata kuncinya adalah guru berbuat. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Wah, antagonisme deh. Sebenarnya sekarang sudah tidak ada kalau di sini, seperti itu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ayo kita melihat pada diri kita sendiri. Kok senyum-senyum itu? Kemudian kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai teman. Mungkin ya, mungkin ikhlas orang. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini?
Jadi kita memberikan pertanyaan pancingan untuk dia mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Maka hasilnya adalah kalau penghukum murid memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kalau pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman, ketergantungan. Kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau manajer, memuatkan pribadi. Nanti Bapak Ibu, perbedaan 5 posisi kontrol. Baik, ini adalah tugas selanjutnya agar tidak ngantuk. Pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan kita di posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Baik. Ayolah lakukan demi ibu. Senyum-senyum ya Bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ya ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Baik, kita lihat bersama-sama. Yang pertama semua. Alhamdulillah. Yang pertama buat orang merasa bersalah, yang kedua penghukum, yang ketiga teman, pemantau, manajer, yang terakhir adalah penghukum. Lanjut mawon ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu wujudnya kan segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu misalnya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan tadi ya, basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, and fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tetapi kami tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya seperti itu. Jadi itu validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Tidak pakai kelas gitu. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, misalnya, apa nilai yang kita yakini? Atau kelas yang ideal itu seperti apa? Atau kamu ingin jadi seperti apa? Misalnya seperti itu. Jadi itu lebih ke nilai-nilai. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu materi yang kita bahas hari ini. Mungkin sedikit tentang penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu bersama murid SMP pertama. Connected. Hari ini Aska telah mendatangkan yang pertama menstabilkan identitas. Seharusnya hari ini kita masih berapa? Tadi Aska belajar berapa?
Oh gitu. Memang mungkin lebih daripada saya saja. Yang kedua kali berarti tindakan yang salah ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan diri kamu. Kamu meyakini tidak tahu sendiri dan tanggung jawab itu penting banget. Kita harus jujur, kita harus sendiri dan tanggung jawab pada diri kita sendiri. Mempersiapkan segala sesuatu sebelumnya, terutama tanggung jawab kita dan itu diri kita. Kira-kira Aska bersedia berbagi secara dan kalau kamu berbagi masalah ini, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan bertanggung. Menurut Aska, bagaimana rasanya menjadi seorang seperti itu? Ya, nyaman dan hidup menjadi rasa tenang. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana kita menghadapi masalah ini. Baik, mulai dari itu, saya akan tidak bermain-main dengan materi, menyiapkan alat dan menyiapkan Jadi, terima kasih Aska, kamu sudah tahu bagaimana menyelesaikan masalah kamu. Ya Bu, saya ingin menjadi pribadi yang berbagi. Amin. Memang sangat mendukung. Semoga Aska menjadi orang yang disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih Aska. Kalau begitu, silakan kembali ke kelas ya. Karena sebentar lagi jam istirahatnya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya buat kesempatan. Saya pamit dulu. Sebenarnya sedang Ibu Bapak Ibu ini yang kedua juga sama, tapi dengan kasus yang berbeda, tapi dengan segitiga resolusi. Di situ adalah menstabilkan identitas itu maksudnya apa? Itu adalah intinya bahwa anak merasa nyaman dulu dengan kita. Dia tidak karena mungkin kan dia datang atau kita mendekati dia itu dia merasa takut, merasa wah saya membuat kesalahan saya ini dan lain sebagainya. Jadi buat dia nyaman dulu, netral dulu agar dia nanti merasa nyaman untuk bisa mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, luar biasa ini alhamdulillah pemaparannya tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya karena mengingat waktu kita akan ke agenda selanjutnya yaitu tanya jawab. Ini nanti kita akan awalnya kita akan buka 2 termin, tapi melihat waktu mungkin kita 1 termin saja dulu untuk 2 penanya. Monggo sekiranya ada yang ingin bertanya terkait diseminasi ini Bapak Ibu boleh angkat tangan. Oke, siap Ibu Sani. Ada lagi mungkin 1 lagi Bapak Ibu? Oke, siap Bu bisa. Baik, mungkin dari Ibu Sani terlebih dahulu, monggo perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian nanti pertanyaannya. Monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Aprilia Sasani. Izin bertanya Bu Hilma, kaitannya dengan keyakinan kelas. Tadi
dicontohkan salah satu kasus, ada 2 kasus sebetulnya. Lalu saya berpikir, misalkan di awal pembelajaran atau awal masuk kita sudah menyepakati beberapa poin terkait dengan keinginan kelas. Jika memang pada saat kita melakukan pembelajaran atau kita ada di kelas ada beberapa poin yang belum kita cover, bisakah kita menambahkan itu? Jadi pertama, apakah poin perubahan keyakinan kelas itu bisa terjadi, dan yang kedua, kemungkinan untuk kita menambah atau kita menyesuaikan pada saat kita melakukan pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sani. Langsung pertanyaan kedua atau mau dijawab dulu? Oke, langsung kepada Bu Nisa. Mohon bantuan Ibu, mana? Dimohon untuk memperkenalkan terlebih dahulu Bu Nisa, kemudian lanjut pertanyaan. Monggo. Selamat siang, menuju sore ibu semua dan bapak-bapak. Saya Nisa. Saya izin bertanya, ada kaitannya juga dengan pertanyaan sebelumnya, karena keyakinan kelas itu kan sifatnya universal ya, abstrak intinya. Kayak misal kesehatan, siapa yang menyangka bahwa tidak menggunakan tidak mengonsumsi narkoba itu nilai keyakinannya kesehatan seperti itu. Nah itu kan hal-hal yang agak sulit diterima gitu, agak sulit ketika kita mau ketika mau mengingatkan siswa itu pun nilai ketika kita menyusun pertama dulu, ketika kita menyusunnya mungkin itu nggak masuk di keyakinan kelas karena ya buat apa kayak nggak relevan dengan kehidupan sehari-hari, walaupun memang seharusnya kita nggak boleh makan itu gitu. Terus yang kedua, karena tadi itu sebuah nilai yang umum, terus kita menerapkannya dia nggak susah, berarti peraturan kelas itu sebenarnya tetap harus ada sebelum keyakinan kelas atau ya udah pakai keyakinan kelas aja, karena akan lebih mudah diterima anak-anak ketika itu ya yang peraturan kan lebih spesifik ya gitu. Terus kalau bisa membuat keyakinan kelas, nah ketika kita akan memberikan konsekuensi itu kan berarti nanti tergantung dengan apa yang dilakukan, otomatis itu akan berubah-ubah. Kalau misal konsekuensi itu sudah disepakati bersama, apakah boleh misal gini, misal ketika pembelajaran gitu asik sendiri atau malah tidur dengan sengaja ya kan kita nggak tahu ya kan si anak untuk pembelajaran kegiatan pembelajaran sudah berorientasi kepada siswa, tapi kan masih ada waktu dimana itu anak keluar atau memang pengen tidur gitu dan tidur aja gitu. Nah terus kesepakatannya adalah kalau tidur ini yang membuat anak-anak kalau tidur karena kelasnya misalnya dekat dengan lapangan, kalau itu cuci muka terus lari di lapangan 1 kali misalnya gitu. Tapi itu konsekuensinya membuat siswa sendiri, apakah hal seperti itu diperbolehkan gitu. Maaf kalau ada curhat-curhat sedikit karena agak susah kalau buat menerapkan sehari-hari gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa ini pertanyaannya ya Bu Hilma, sangat kritis ini ya, karena memang pada akhirnya kan kita harus mengimplementasikannya gitu. Monggo ini tantangan untuk Bu Hilma menjawab. Baik, sebelumnya mohon tepuk tangannya untuk Bu Nisa dan Bu Sani. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Sani dan Bu Nisa. Yang pertama saya jawab dulu untuk Bu Aprilia Sani ya. Keyakinan kelas tadi bisakah ditambahkan di perjalanan misalnya? Kalau menurut saya bisa saja. Yang penting itu adalah hasil dari kesepakatan dari kelas tersebut. Artinya apa? Kesepakatan itu kan keyakinan kelas itu memang dibuat atas dasar kesepakatan pendapat-pendapat yang disepakati. Jadi memang jika dirasa itu perlu, menurut saya boleh. Gitu. Yang kedua, boleh. Menurut saya bisa. Yang penting perubahan itu memang disepakati dalam kelas tersebut. Gitu Bu. Kira-kira yang bisa diterima ya Bu. Baik, yang kedua adalah untuk Bu Anissa, keyakinan kelas yang siapa yang menyangka tadi bahwa ada dilarang menggunakan narkoba. Kalau menurut saya begini Bu, jadi keyakinan kelas itu memang harapannya adalah menjadi
diyakini dan itu diterapkan untuk dia tidak hanya di kelas. Jadi di luar kelas pun juga diterapkan. Kalau peraturan misalnya dilarang membuang sampah di laci misalnya, itu kan hanya untuk di kelas itu saja. Sedangkan itu tidak bisa berlaku di luar kelas. Nah, kalau keyakinan itu harapannya adalah melekat pada anak tersebut di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalaupun memang akan membuat peraturan kelas, menurut saya tidak masalah. Tetapi peraturan itu adalah berdasarkan dari keyakinan kelasnya dulu. Jadi keyakinan kelas, karena kalau hanya peraturan kelas kan lingkupnya sempit. Misalnya tadi ya, tidak boleh mencontek. Nah, kalau misalnya sedang tidak di kelas misalnya, di tempat lain misalnya, nah itu menurut saya, jadi keyakinan itu memang universal. Jadi nilai-nilai kebajikan itu. Tetapi jika memang diperlukan seperti peraturan kelas, bagaimana menurut saya tidak masalah. Tetapi bagaimana itu berdasarkan dari keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang konsekuensi, ya, misalnya tadi. Kemudian untuk penerapan konsekuensinya bagaimana? Kalau sepemahaman saya untuk restitusi, kalau yang ada konsekuensi itu adalah posisi pemantau. Kalau yang manajer itu kan tadi menggunakannya segitiga restitusi. Jadi memang harapannya ya memang tidak mudah ya, tapi itu adalah impian kita bagaimana membuat anak-anak itu melakukan sesuatu adalah dari dirinya. Dia menyadari dia salah, dia menyadari kesalahannya itu dan dia tahu harus melakukan apa atas kesalahannya itu, solusinya apa. Jadi sebenarnya kalau manajer itu lebih ke situ, lebih ke penerapan segitiga restitusi. Jadi kalau konsekuensi misalnya ini menumpahkan air kemudian mengelap, itu adalah konsekuensi, dan itu adalah posisi pemantau. Kalau tidak salah seperti itu, bisa. Oke, baik. Sampun. Oke. Baik, tepuk tangan dulu Bu Irma. Sekiranya cukup Ibu Dokter ya, atau mau tambah? Cukup aja ya. Ya, mengingat itu waktu sepertinya sudah lebih ya ini Bu. Bagaimana? Refleksi dulu. Oh iya, ampun panik Bu. Oke, ini tadi ada 2 pertanyaan menarik ya. Yang pertama ada pertanyaan apakah keyakinan itu bisa diubah nih di tengah-tengah jalan atau mungkin nanti pada prosesnya itu ternyata ada hal-hal yang mau diyakini baru. Kemudian yang kedua tadi, boleh nggak sih ada peraturan dan keyakinan di waktu yang bersamaan, misal seperti itu ya. Oke, sudah siap Ibu? Siap. Oh, siap ya. Silakan Bu. Oke, saya tidak nyanyi ya ini, saya hanya memberikan pantun penutup dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk kita belajar bersama di sini. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama dan saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk kita bersama-sama. Penutup untuk kegiatan siang hari ini adalah nanti monggo nyuwun cakepnya Ibu ya. Oke, biar gak ngantuk ya nyuwun cakepnya. Oh, ampun, anak cakep saya mau. Siap. Kalian jempol. 7 dikurangi 2 adalah 5. Saya. 5 dikurangi 3 adalah 2. Saya. Matur nuwun sudah belajar bersama. Saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf atas kesalahan kita dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengapresiasinya sekali lagi kepada guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Pagem. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Waduh, ini belum yang pantau, saya kan jadi gak mau kalah. Ini karena tadi guru bahasa Jawa pakai saing ya Bapak Ibu. Ini saya pakai bahasa Indonesia aja cakep gitu, oke? Siap. Tapi sebelum situ saya mau refleksi sedikit nih Bu. Sangat menarik ya yang disampaikan oleh Bu Irma pada kesempatan kali ini, karena ternyata sekali kita belajar tentang budaya positif itu tidak cukup gitu. Kita udah
belajar dari PMM, kemudian kita juga pernah ikut diseminasi juga dengan Bu Eni sebagai beliau CGP Angkatan 9, kemudian dari literasi yang lain. Ternyata memang kita harus menjadi individu yang belajar sepanjang hayat. Ya, maksudnya ya. Jadi belajar sepanjang hayat, karena ternyata ilmu itu juga berkembang. Ini banyak banget hal baru yang saya dapat dari Bu Hilma yang mungkin sebelumnya belum saya dapat. Dan ada beberapa hal gitu ya yang bisa kita pelajari. Nah, gitu saja Ibu. Saya langsung apa ya, pantunnya untuk penutupan gitu ya. Oke, baca. Belum. Ya, sudah siap. Hari panas sawah membelah. Jaga. Yang keras tuh Bapak Ibu. Ulang. Hari panas sawah membelah. Jaga. Hutan rimba tempat silusa. Jaga. Maafkan kalau ada salah. Jaga. Namanya juga manusia. Oke, terima kasih. Saya sebagai keluarga pada siang hari ini. Mohon maaf sekiranya mungkin banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.